Gak usah tanya aku nonton atau enggak, ini pasti ku tonton karena apa? Karena ada Takahashi Rie. Boys, selamat datang di video ini yang dimana kalian akan melihat anime-anime yang kutonton di musim ini. Kemungkinan akan kutonton dan kemungkinan gak akan kutonton. Kalau misalnya rame nanti di sosial media bakal kutonton, dan kalau nggak rame bisa jadi bakal tetap kutonton. Tapi intinya di video ini dan sekarang aku akan ngeliatkan beberapa anime-anime yang akan tayang di Fall 2022. Aku berharap kalian bisa ngikutin dan kalian paham sama apa yang kubicarakan. Semoga kalian tidak sakit kepalanya dan otaknya bisa dipakai ketika aku komentar tentang sesuatu di sini. Oke? Jadi setidaknya jangan berlaku yang aneh-aneh. Kurang lebih itu yang mau kasih tahu. Yang pertama nih ada Chainsaw Man. Ini kapan ya? Ini ku buat tanggal 7 bulan Oktober ya, 7 Oktober. Yang dimana ini akan sangat epic ya, 7 Oktober. Karena apa? 4 hari lagi di sini Chainsaw Man tayang. Chainsaw Man. Siapa sih yang nggak tahu Chainsaw Man? Orang-orang yang di chat di sini juga pasti tahu Chainsaw Man. Ini anime lagi hype parah. Wajar kalau orang bakal suka dan bakal mau nonton ini anime. Ini direkturnya siapa nih? Direkturnya Ryu Nakayama, yang dimana dia pernah kerja buat Jujutsu Kaisen, Fate Grand Order. Portonya bagus-bagus ternyata. Jadi di sini ada Chainsaw Man. Jelas semua orang bakal nonton ya, dan kebanyakan kalian juga bakal nonton itu Chainsaw Man karena Chainsaw Man absolutely banger, absolutely fire in this season lah pokoknya. Spy Family season 2 udah pasti bakal ku tonton. Episode 1-nya sudah tayang dan hari ini episode 2-nya tayang juga. Siapa sih yang gak mau nonton ini anime lucu-lucu gitu? Aku sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang mau ekspektasikan di anime ini. Tapi untuk season ini sendiri, aku berharap mereka lebih lucu lagi aja. Lebih tentang sekolah-sekolahnya Anya tuh gimana nanti. Karena ini asik. Spy Family ya tidak buruk ya. Ini main bakal bagus juga. Nih eksternal ada di Bilibili, ada Crunchyroll, Hulu, ada di YouTube, ada di Muse Asia. Buat kau yang terlalu bilang suaranya Anya nggak sesuai ekspektasi gue, nggak, memang Anya harusnya dibikin kayak gitu karena Anya ini adalah maskot di Spy Family season 2. Kau lihat mukanya aja ada di gambar depan gitu, makanya dia jadi maskot. Dan yang kemarin pun Spy Family emang bagus juga. Oke, selanjutnya ada Mob Psycho 3. Mob Psycho 1 aku suka banget, Mob Psycho 2 aku nggak terlalu perhatikan, tapi Mob Psycho 3 kemungkinan aku nggak bakal nonton karena agak males ya. Karena menurutku Mob Psycho sendiri yang di season 1 itu pesannya udah bagus banget, udah dalam banget. Yang dimana artinya kau itu nggak spesial. Di setiap ada sesuatu yang spesial pasti ada kekurangannya. Secara animasi Mob Psycho emang bagus. Ceritanya juga sebenarnya nggak dark banget, tapi lebih ke arah kekeluargaan nakama-nakama gitu kalau yang ku dapat. Terutama di season 1. Season 1-nya menurutku bagus banget. Dia nunjukkan value pertemanan antara si Kageyama sama si gurunya, siapa sih namanya yang dukun palsu itu, sama Reigen. Mereka berdua itu kayak guru dan murid yang bener-bener dimana gurunya ini penipu. Tapi meskipun penipu, Mob itu masih bisa ngambil pelajaran dari si penipu itu gitu loh. Apakah akan ku nonton season 3-nya? Kemungkinan enggak, karena aku agak males mungkin. Dan kemungkinan di season ini pun aku nonton tuh bakal sedikit. Dan selanjutnya ada Boku no Hero Academia 6. Boku no Hero Academia 6 ini ceritanya tentang apa nih? Ini udah tentang lawan penjahat-penjahat belum sih? Season 5 kemarin terus terang aku nggak terlalu nonton dan nggak terlalu peduli. Tapi season 6 karena mereka udah masuk war-nya, aku bakal nonton ini anime karena ini anime absolute banger. Dan ini anime aku yakin bakal bagus juga karena kalau nggak salah yang nganimasin juga tetap Bones. Ada di Bilibili juga, ada di YouTube juga, ada di Aniwan. Ini Boku no Hero Academy season 6 ini kemungkinan bakal ku nonton banget karena ini absolute banger. Karena apa? Karena mereka udah perang. Terus habis itu ada Blue Lock. Buat yang nggak tahu, Blue Lock itu anime olahraga yang dimana aku malas ngeliat anime olahraga. Isinya semua di sini striker, yang dimana mereka harus berantem buat mendapatkan satu tempat striker. Ya gampang, versi cepatnya kayak gitu. Apakah aku bakal nonton? Enggak, karena ini anime isinya olahraga dan cuma berantem. Dan ya aku nggak bakal nonton ini anime juga. Terus Bleach aku nggak bakal nonton. Meskipun dulu aku ngikutin Bleach, sekarang aku sudah completely lupa sama ini anime. Aku males banget nonton Bleach. Apa yang mau kau tonton di Bleach? Terakhir kali aku ngeliat kalau nggak salah Aizen ngelawan Ichigo gitu. Ichigo yang tiba-tiba rambutnya jadi hitam atau gimana gitu. Yang apa? Yang ada pedang terus ditahan Ichigo pakai tangan terus gunung di belakang hancur. Habis itu nggak pernah ngikutin lagi karena aku malas. Meskipun nanti ini bakal rame atau apapun, ini anime yang nggak bakal ku ikutin karena aku malas. Dan sekarang Fumetsu no Hanate tanpa gimmick, tanpa apapun, aku malas nonton
nonton ini anime karena ini anime menurutku agak berat. Berat karena aku bosan. Aku tahu ini bagus, tapi aku bosan nontonnya. Slow pace banget, tapi ini anime sebenarnya bagus kalau kau bersabar. Cuma bedanya aku orang yang nggak bersabar. Terus habis itu ada Tensura. Aku nggak tahu ya bakal nonton atau enggak. Aku tahu ini anime juga bagus dan beberapa konflik dan politiknya juga lumayan bagus. Ya nggak kalah sama Overlord lah, tapi lebih asik Overlord kalau kotanya aku. Oh ini movie, karena ini movie dan most likely tidak tayang di Indonesia, nggak bakal ku tonton. Tapi kalau tayang di Indonesia bakal ku tonton. Orang One Piece aja ku tonton, kok movie-nya masa ini enggak? Ya kali, ya kan? Oke, habis itu ada Suzume no Tojimari. Seperti biasa yang kalian tahu, Suzume no Tojimari ini punyanya si Makoto Shinkai, yang dimana ini pintu kemana sajanya Doraemon, tapi di animifikasi, di waifu beam. Jadi waifu beam gitu kan. Jadi akhirnya ya jadilah visual-visual yang bagus. Aku sendiri gak tahu tentang apapun ini, gak tahu apapun tentang ini anime. Tapi ini movie seperti biasa Makoto Shinkai ya. Karena ini movie aku bakal nonton ini anime kalau tayang di bioskop. Terus ada Kage no Jitsuryoshukani Narinakute. Ini adalah anime yang isinya tentang ada orang edgy yang pindah ke isekai, terus dia berangan-angan pengen jadi pemimpin di organisasi bayangan, organisasi yang mengendalikan segalanya dengan kecerdasan gitu. Ya, apakah aku bakal nonton ini? Enggak. Oke, selanjutnya ada Uzaki-chan wa Asobitai. Jujur aku suka anime ini, tapi kalau ditanya apakah aku bakal nonton Uzaki-chan, aku nggak bakal nonton ini anime, sumpah. Aku malas nontonnya. Waktuku terlalu gimana gitu untuk nontonin ini anime. Dan juga ini anime nggak tayang di YouTube sih, dia tayangnya di Bilibili. Tensei Shitara Ken Deshita. Ini jadi ceritanya ada cewek yang mau dijual jadi budak. Akhirnya dia kabur kan. Dia kabur ketemu senjata. Ternyata senjata yang dipegang itu senjata sakti gitu kan. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah pedang ini sebenarnya manusia yang bereinkarnasi ke dunia anime gitu. Isekai, tapi dia jadi pedang. Aku baca manganya lumayan tertarik. Nonton animenya bisa jadi iya. Anime ini ada di Aniwan Asia. Sword Art Online udah gak usah ditanya, pasti ku tonton Sword Art Online. Gak peduli apapun ceritanya pasti ku tonton, meskipun sampah. Terus ada Urusei Yatsura 2022. Harusnya remake atau apa gitu. Aku gak bakal nonton juga karena udah ada originalnya, tapi males. Kenapa sih anime lama ini di remake? Karena ini anime salah satu anime legend yang mengubah yang bisa dalam tanda kutip cukup mengubah industri anime. Jadi tapi aku nggak bakal nonton ini anime karena males. Ini Iruma-kun season 3 aku nggak bakal nonton, aku males juga. Shinobi no Itoki. Kita lihat dulu bagaimana ceritanya Shinobi no Itoki. Semuanya cuma yang biasa-biasa, tapi mereka terlibat sesuatu yang wah gitu. Pasti kayak gitu ujung-ujungnya. Apakah aku nonton? Enggak. Terus selanjutnya ada Akuyaku Reijo Nanode Last Boss wo Katekimashita. Jadi ada orang yang namanya Alien, yang dimana dia akhirnya sadar kalau dia tahu memori masa lalunya, yang dimana menurut memori masa lalunya dia itu akan mati. Si Alien ini akan mati. Pokoknya hidupnya bakal kacau. Karena dia nggak mau hidupnya kacau, akhirnya dia memilih untuk ngedeketin last boss yang namanya Lord Cloud. Gak usah tanya aku nonton atau enggak, ini pasti ku tonton. Karena apa? Karena ada Takahashi Rie. Jelas akan ku tonton karena ada Takahashi Rie. Jadi ya dia bakal setidaknya bakal ku tambahkan ke list. Mecha enggak, Do It Yourself enggak, Cute Girls Doing Cute Things, Golden Kamuy enggak. Habis itu ada Tonikaku Kawaii. Di sini bukan animenya tapi cuma spesialnya doang, cuma satu episode. Jadi aku gak terlalu peduli. Di sini ada Arc Knight. Siapa yang di sini suka Arc Knight? Aku suka. Aku bakal nonton meskipun di sini nggak ada Takahashi Rie. Semoga mereka nambahkan Takahashi Rie. Aku bakal nonton ini Arc Knight. Percaya sama aku karena ini bakal ku tonton. Tayang di mana? Hah, nggak tayang di mana-mana. Kita lihat nanti. Oke, sisanya aku nggak bakal nonton juga ya. Jadi kemungkinan besar aku bakal nonton Chainsaw Man, Spy Family, Boku no Hero Academia, Tensura Movie, Suzume no Tojimari. Terus habis itu aku bakal nonton Tensei Shitara Ken, ada Sword Art Online Movie juga, progresif ya. Sama Akuyaku Reijo Nanode, itu bakal ku tonton. Oh, sama ini deng, The Imminence in Shadow, Fate Strange Fate. Iya, aku tahu kok nggak bakal peduli, tapi aku bakal nonton ini anime, Fate, karena ini Fate. Meskipun jelek aku bakal nonton. Ya itu aja. Kalian bisa kasih tahu ke aku anime-anime apa aja yang kira-kira bakal kalian tonton. Nanti kalian bisa kasih tahu aku entah lewat komentar atau lewat apapun, silahkan. Kalau misalnya bagus dan ceritanya emang lumayan menarik dan rame diikutin sama orang, aku bakal ngikutin animenya juga. Karena ya asik.
Kalau kau mau kau subscribe ini channel biar kau nggak ketinggalan beberapa event-event, entah itu ada upload video baru atau stream atau apapun itu. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Clean Sound, ada di Instagram dan ada sosial media aku admin Yami. Kalau kau mau follow Instagram editor, kau bisa cari aja sendiri Instagram editornya dan kau follow aja itu. Yaudah, mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound.